Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Lutfika Ilogus Nalia dengan NIM 43040210071. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi short time memory dan long time memory. Apa itu memori? Memori merupakan kekuatan jiwa yang sangat penting bagi manusia karena memori digunakan untuk menerima, menyimpan, memproses, dan memproduksikan pengertian dan tanggapan. Menurut Bartley, short-term memory adalah penyimpanan informasi ke dalam memori yang bersifat sementara atau dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian, long-term memory diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pengetahuan secara permanen karena pengetahuan dapat ditahan di dalam memori ini dalam waktu lama. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan terbentuknya memori. Yang pertama, proses pengkodean atau encoding. Yang kedua, proses penyimpanan atau storage. Yang ketiga, proses mengingat atau retrieval yang terdiri dari recall, recognition, reintegrative, relearning. Cara kerja short-term memory dan long-term memory. Yang pertama, cara kerja short-term memory. A. Penyandian informasi yang terdiri dari penyandian auditorik, penyandian visual, penyandian sematik. B. Penyimpanan informasi. C. Pengembalian. Yang kemudian cara kerja long term memory. Yang pertama, penyandian informasi long term memory, kemudian penyimpanan informasi, kemudian pengembalian informasi. Proses penyimpanan short term memory ke long term memory. Donald Hebb menyatakan bahwa informasi dari STM akan dikirim ke LTM apabila informasi tersebut diulang-ulang atau rehearsed di STM dalam jangka waktu yang lama. Atkinson dan Shiffrin mengemukakan bahwa terdapat beberapa proses terkait dengan integrasi antara STM dan LTM dalam mempelajari informasi baru. Proses tersebut mencakup rehearsal, coding, dan imaging. Kemudian contoh proses LTM dan STM. Yang pertama, contoh STM. Contoh kasus seseorang yang mendapat tugas yang harus ia kerjakan, maka ia menerima beberapa potong informasi yang akan digunakan dalam memori kerjanya. Kemudian contoh LTM, procedural memory, episodic memory, memori sematik. Kelebihan dari short-term memory yaitu dibutuhkan untuk menyimpan memori sesaat. Kemudian kekurangan short-term memory. Short-term memory dapat pula disandingkan secara sematik yang berkaitan dengan pemaknaan terhadap objek. Kemudian hanya mampu mengingat informasi saat, kemudian kapasitas terbatas, kemudian rentan memudarnya informasi jika ada pengulangan. Kemudian yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan LTM. Kelebihan LTM: A. Memiliki kapasitas tak terbatas. B. Terdapat memori autobiografis. C. Dapat mengingat secara selektif. Kemudian kekurangan dari long term memory: A. Ingatan akan memudar seiring berjalannya umur atau bertambahnya usia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.